Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfi Syahidah Rahmi dengan NIM 22080046. Di sini Ilfi akan mempresentasikan tugas akhir statistik dasar gas metode dengan judul Analisis debit air limpasan pada penyaliran tambang batu bara pada PIT T4U PT Sapta Indra Sejati, Jobset Sembarata, PT Berau, Kol, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dosen pengampu, Bapak Insinyur Riko Mayudi MT, dan dibuat oleh saya sendiri. Pendahuluan. Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan di era modern saat ini, banyak sekali penerapan ilmu pada bidang-bidang tertentu. Misal, penerapan ilmu statistika pada kehidupan sehari-hari. Statistik merupakan kumpulan cara ataupun juga aturan-aturan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Sehingga dengan statistik kita dapat mengetahui atau melakukan uji terhadap hipotesis yang belum teruji kebenarannya maupun yang sudah. Analisis debit air limpasan pada penyaliran tambang batu bara pada PIT T4U PT Sapta Indra Sejati Jobset Sembarata PT Berau Kol Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. B. Metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, dapat dilakukan pengujian uji statistik. Data pengujian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa pada perusahaan tambang. Yang diuji adalah analisis debit air limpasan pada penyaliran tambang batu bara pada PIT T4U PT Sapta Indra Sejati, Jobset Sembarata, PT Berau, Pul Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah data curah hujan harian tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2011, di bulan Januari didapatkan data 257,5. Di bulan Februari didapatkan data 18,5. Di bulan Maret didapatkan data 292,1. Di bulan April didapatkan data 139,8. Di bulan Mei didapatkan data 222. Di bulan Juni didapatkan data 92,9. Di bulan Juli didapatkan data 70,7. Di bulan Agustus didapatkan data 223,8. Di bulan September didapatkan data 87,5. Di bulan Oktober didapatkan data 188. Di bulan November didapatkan data 216,1. Di bulan Desember didapatkan data 288,2. Dan didapatkan rata-ratanya yaitu 167,2 dengan rumus rata-rata tahunan 2011 yaitu sama dengan average ditarik dari Januari ke Desember dan didapatkan hasil 167,2.
Dan untuk minimum yaitu hasil yang paling kecil dari tahun 2011, yaitu didapatkan hasil yaitu dengan rumus sama dengan min ditarik dari Januari sampai di bulan Desember, didapatkan hasil 18,5. Maksimum yaitu data yang terbesar di antara data terbesar tahun 2011 dari bulan Januari sampai Desember dengan rumus sama dengan max ditarik dari Januari ke Desember, didapatkan hasil 292,1. Dan jumlah adalah dengan rumus sama dengan sum ditarik dari Januari sampai bulan Desember dengan hasil 1839,6. Begitu seterusnya tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Dan untuk mencari data jumlah N, yaitu dari Januari sampai dari Januari tahun 2011 sampai Desember 2015 ditarik, lalu dengan mencari hasil yaitu sama dengan rumus sama dengan count di dalam kurung data dari bulan Januari dari tahun 2011 sampai bulan Desember dari 2015 ditutup kurung tambah 1, lalu enter dengan hasil 60 data. Nilai terbesarnya yaitu dengan rumus sama dengan maksimum di dalam kurung lalu tekan data dengan hasil 475. Nilai terkecil yaitu dengan rumus sama dengan min dalam kurung ditekan data dengan hasil 18,5 digenapkan menjadi 18. Jangkauan yaitu nilai terbesar ditambah nilai terkecil. Dengan rumus sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil menjadi dengan hasil 456,5 digenapkan menjadi 457. Banyak kelas interval yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,22 pangkat log N. Dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,22 dipangkat log, lalu ditekan data N yaitu 60 dengan hasil 6,725647, lalu digenapkan menjadi 7. Banyak interval kelas yaitu C sama dengan jangkauan dibagi kelas interval dengan hasil 65,2857414 digenapkan menjadi 65. Menentukan kelas yaitu
nilai terkecil ditambah C dengan rumus nilai terkecil ditambah C lalu dikurang 1 dengan hasil 82. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Dengan data Excel-nya yaitu nih. Yang pertama yaitu kelasnya ada 7, yaitu kelas intervalnya ada 7. Lalu untuk mencari interval nilai terbesar dan terkecilnya yaitu 18 adalah nilai interval terkecilnya. Lalu untuk mencari interval terbesarnya yaitu dengan rumus interval terkecil ditambah nilai interval kelas, banyak interval kelas, lalu dikurang 1 dengan hasil 82. Lalu untuk mencari interval terkecil di kelas kedua yaitu dengan rumus nilai interval terbesar di kelas 1 ditambah 1 dengan hasil 83. Untuk mencari interval terbesar di kelas 2 yaitu sama dengan nilai interval terkecil di kelas 2 ditambah banyak interval kelas yaitu 65 dikurang 1 menjadi dengan hasil 147. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Untuk mencari frekuensi yaitu interval terbesar dan interval terkecil dan interval terbesar dicari berapa jumlah frekuensinya. Lalu didapatkan kelas ke-1 yang yaitu interval terkecil ke terbesar didapatkan frekuensi dengan hasil 7. Kelas kedua, interval terkecil ke interval terbesar didapatkan frekuensinya 17. Interval ketiga, kelas ketiga yaitu interval terkecilnya ke interval terbesar didapatkan frekuensi 12. Kelas keempat, interval terkecil ke interval terbesar didapatkan frekuensi 14. Kelas kelima, interval terkecil ke interval terbesar didapatkan nilai frekuensi 5. Kelas ke-6, interval terkecil ke interval terbesar didapatkan frekuensi 3. Kelas ke-7, interval terkecil ke interval terbesar didapatkan frekuensi 2. Lalu dijumlahkan datanya menjadi 60 data. Nilai tepi bawah yaitu dengan rumus nilai interval terkecil dikurang 0,5 didapatkan hasil 17,5. Kelas kedua, nilai tepi bawahnya yaitu nilai interval yang terkecil di kelas 2 lalu dikurang 0,5 didapatkan hasil 82,5. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7.
Nilai tepi atas yaitu eh, kelas ke-1 nilai terbesarnya ya ditambah 0,5 dengan hasil 82,5. Lalu kelas kedua nilai terbesarnya yaitu 147 ditambah 0,5 didapatkan hasil 147,5. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7. Frekuensi kurang dari dengan rumus 0 ditambah sama dengan 0 ditambah kelas ke-1 frekuensinya ada 7. Didapatkan hasilnya 7. Kelas kedua yaitu dengan rumus frekuensi di kelas kedua maaf. Dengan rumus frekuensi kurang dari kelas 1 yang di atas ini lalu ditambah dengan frekuensi kelas kedua dengan hasil 24. Lalu frekuensi kurang dari di kelas kedua yaitu 24 ditambah dengan frekuensi kelas ketiga yaitu 12 dengan hasil 36. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7. Frekuensi lebih dari dengan rumus hasil dari frekuensi yaitu 60 dikurang dengan frekuensi kelas ke-1 yaitu 7 dengan hasil 53. Dan kelas keduanya yaitu dengan rumus frekuensi lebih dari yang di kelas ke-1-nya dengan nilai 53 dikurang kelas kedua frekuensi yang kedua yaitu 17 dengan hasil 36. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7. Untuk mencari nilai tengah yaitu dengan rumus interval nilai terkecil dari kelas ke-1 ditambah interval nilai terbesar di kelas 1 dibagi 2 dengan hasil 50. Untuk mencari nilai tengah di kelas 2 yaitu nilai interval terkecil ditambah nilai interval terbesar di kelas 2 dibagi 2 dengan hasil 115. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7. Untuk mencari data tahun, untuk mencari X dan Y-nya yaitu dilihat dari data Excel tahun 2011 yaitu nilai X-nya 167,2. Nilai untuk 2012 didapatkan hasil X-nya 203,8. Untuk tahun 2013 didapatkan nilai X-nya 245,5. Untuk 2014 didapatkan nilai X-nya 142,5.
Untuk 2015 didapatkan hasil X-nya 156,7. Nilai X ini didapatkan dari hasil rata-rata dari Januari ke Desember per tahun. Lalu nilai Y-nya yaitu untuk 2011 didapatkan hasil serat- ser- serat- 1839,6. Untuk 2012 didapatkan hasil Y-nya 2445,9. Untuk 2013 didapatkan hasilnya 2945,8. Untuk 2014 didapatkan nilai Y-nya 1709,4. Untuk 2015 didapatkan nilai Y-nya 1880,8. Nilai Y ini didapatkan dari hasil jumlah. Jumlah yaitu dengan rumus sama dengan sum ditarik dari Januari sampai Desember sama dengan per tahun. Lalu, untuk mencari Y kuadrat yaitu dengan rumus Y dikali 2 dihadap 2000 untuk tahun 2011 Y kuadratnya yaitu dengan rumus Y dipangkat 2 dengan hasil 3679,2. Untuk 2012, Y kuadratnya yaitu dengan hasil 4891,8. Untuk 2013, Y kuadratnya didapatkan hasil 5891,6. Untuk 2014, Y kuadratnya didapatkan hasil 3418,8. Untuk 2015, Y kuadratnya didapatkan hasil 3761,6. Untuk X kuadratnya di tahun 2011 dengan rumus X di tahun 2011 dipangkat 2 dengan hasil 334,47273. Untuk 2012 X kuadratnya yaitu 407,65. Untuk X kuadrat 2013 didapatkan hasil 490,96667. Untuk 2014 X kuadratnya didapatkan hasil 284,9. Untuk 2015 X kuadratnya didapatkan hasil 313,46667. Untuk mencari X Y-nya yaitu sama dengan sum lalu tekan X dikali nilai Y dengan hasil 307.648,0. Begitupun seterusnya sampai tahun 2015. Lalu perhitungan koefisien korelasi person dengan menggunakan rumus XY sama dengan
N di N sigma dikali sigma XY dikurang sigma Y dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X di kuadrat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y di kuadrat 2. Penyelesaian data yaitu N yaitu 60 dikali sigma XY sigma XY dengan hasil 99095550,6 dikurang sigma Y yaitu 10821,5 dikali sigma X yaitu 915,7 dibagi akar dari 60 dikali sigma X kuadrat dengan hasil 1831,456 dikurang sigma X di kuadrat 2 yaitu 915,7 pangkat 2 dikali N 60 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu 21643 dikurang sigma X di kuadrat 2 dengan hasil 108,215 kuadrat 2. Lalu dijumlahkan dengan hasil 5,945,730,540 dikurang 990,924,755 dibagi akar dari 60 dikali 1831,456 dikurang 83,850,649 dikali dalam kurung 60 dikali 21643 dikurang dalam kurung 11,710,486,225 tutup kurung dengan hasil 584663806,45 dibagi akar 9,818229832961 dengan hasil 4904805,785 dibagi 9908698111,47 dengan hasil 5.000 lalu digenapkan menjadi 5. Untuk uji korelasi ini mendapatkan hasil yaitu multiple R-nya dengan hasil 0,99061,0008. Dalam Excel-nya yaitu didapatkan data di sini. Nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,990, termasuk dalam kategori sangat kuat. Karena 0,990 termasuk kategori sangat kuat, dia berada di kategori korelasi di antara 0,80 dikurang 1,00. Maka disebut kategorinya sangat kuat. Untuk adjusted R-squared didapatkan hasil 0,975077583. Keterangannya, nilai koefisien determinasi 0,975 atau 97,5% yang berarti bahwa
X dapat menjelaskan Y sebesar 97,5%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu di uji ANOVA-nya yaitu regresinya didapatkan hasil 0,0010909735. Di dalam Excel-nya yaitu dengan keterangan nilai signifikasi kurang dari alfa sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y. Lalu perhitungan persamaan regresi. Interceptnya yaitu min 116,068819. X-nya yaitu 12,43792343. Menjadi Y sama dengan dalam kurung min 116,0 ditambah 12,43 yaitu X persamaan regresinya. Dalam data Excel-nya yaitu ini. Y sama dengan min 116 ditambah 12,43. 12,43 ini yaitu X. Sedangkan min 116,0 itu adalah interceptnya, yaitu adalah persamaan regresinya. Untuk uji regresi mendapatkan hasil yaitu setelah dilakukan pengujian dan pengolahan data, disimpulkan bahwa persamaan regresi didapat yaitu persamaan regresi Y sama dengan min 116,0 ditambah 12,43 yaitu X persamaan regresi. Intercept yaitu nilai perubahan variabel Y ketika X bernilai 0. Bernilai min 116,0 dan X mendapatkan hasil 12,43. Kesimpulannya yaitu, setelah dilakukan pengujian dan pengolahan data, disimpulkan bahwa curah hujan terhadap sistem debit air limpasan pada penyaliran tambang batu bara pada PIT T4U PT Sabta Indra Sejati Jobset Sembarata PT Berau Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, di mana tingkat curah hujan sangat kuat mendapatkan hasil 0,990 dan mendapatkan nilai determinasi sebanyak 0,975 atau 97,5%. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat Ilvi sampaikan. Terlebih dan terkurangnya Ilvi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.